dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara beberapa satu atau dua pemilu sebelumnya. Bawaslu menemukan dugaan mobilisasi dan upaya mengarahkan pilihan pemilih di 2.632 TPS. Tak hanya itu, ditemukan pula dugaan intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilu di 1.271 TPS. Sementara, di 2.413 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara ulang karena diduga ada warga yang mencoblos surat suara, padahal tak memenuhi syarat sebagai pemilih. Belum cukup sampai di situ, Bawaslu juga menemukan saksi, pengawas TPS dan warga yang diduga tidak dapat menyaksikan perhitungan suara secara jelas di 1.888 TPS. Berbagai pelanggaran yang disebutkan di atas merupakan sebagian dari 19 jenis masalah yang terindikasi sebagai kecurangan pada tahap pemungutan dan perhitungan suara. Nomor 3 atau si coblos. Nomor 3 atau si coblos. Laporan surat suara kecurangan juga masih beredar di media sosial. Di antaranya, surat suara di Pilpres 2024 sudah tercoblos ditemukan di Garut, Jawa Barat. Ada sejumlah surat suara yang sudah tercoblos Paslon 02 Prabowo Gibran dan Paslon 03 Ganjar Mahfud MD. Terkait video yang beredar, Ketua KPU Garut Dian Hasanuddin memberi penjelasan. Ia mengatakan surat suara ditemukan petugas KPPS sebelum digunakan pemilih. Selain itu, 8 surat suara di TPS 54 Villa Makota Pesona, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ditemukan telah tercoblos di Paslon 02 Prabowo Gibran pada hari Rabu. Meski pada akhirnya Bawaslu Bogor menyatakan 8 surat suara yang tercoblos itu sebagai surat rusak. Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin mengaku banyak menerima laporan kecurangan dari berbagai daerah. Laporan itu telah mereka rangkum untuk ditindaklanjuti. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas dari segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang. Capres 01 Anies Baswedan sendiri menyatakan perjuangan belum selesai, tahapan pemilu masih berlangsung. Dia meminta kepada seluruh pendukungnya untuk tetap mengawal proses perhitungan suara dan melaporkan segala kecurangan yang terjadi. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terima banyak laporan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menurutnya ada peluang terstruktur, sistematif, dan masif. Paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memang unggul dalam hasil quick count sejumlah lembaga survei, bahkan diproyeksikan menang satu putaran. Namun di media sosial, narasi isu kecurangan deras ditujukan kepada paslon nomor urut 2 tersebut. Menanggapi hal tersebut, Gibran meresponsnya santai. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Terkait kecurangan, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tidak menuduh dan melaporkan langsung ke Bawaslu. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya.